01 12. Kemudian alamat Jalan Pulau Kapuk, Kasur dong ya. Kemudian 41011. HP 2222334 teleponnya. Nol 8760900. Nah, ini kayak gini kamu udah dapat poin loh. Pajak PPNBM nggak? Iya, ya kan sekilas tadi kalau kamu lihat nih. Sorry. Terus apa lagi di sini? Maret berarti paling dimasukin tanggal berapa? Paling lambat. Lapor. Masa Maret. Tuh, kok 15. 30 April. 30 April 2019. Siapa nama direkturnya? Gunawan. Gunawan. Bisa nggak ngisi gitu? Bisa kan? Tuh, gampang kan? Udah dapat nilai nih kamu. Bangsa 5-10 poin. Terus formulir berikutnya isi lagi. Ya, dilanjutin sendiri. Saya nggak mau ngajarin terlalu bertele-tele ya. Kamu ini nggak diisi pun udah salah kamu gitu loh. Diisi nih. Ini diisi nih kan gampang tuh, diisi aja duluan yang gampang-gampang ini. Formulir berikutnya juga pajak ya. Kebetulan 0. Nama NPWP. Ini dinilai, jadi jangan kamu anggap. Makanya kenapa nggak ada yang 100? Karena ada yang isinya kayak gini itu salah. Atau nggak diisi sama sekali, walaupun hitungannya benar. Diisi sendiri ya. Dah semuanya. Kamu lanjutin sendiri. Nah, kalau pakai Excel kan copas-copas doang kan. Nah, nanti kebiasaan pas ujian panik. Wah, ini gimana ya, linknya gimana ya waktu itu. Gitu loh. Nah, kita coba pakai kertas. Seperti itu. Dah, ada 7 formulir nih kan. Udah terisi semua data permanen. Jadi nggak usah pusing-pusing. Nah, kita lihat nih. Ada yang mau coba ngisi nggak pertama kali? Apa yang mau diisi setelah data permanen yang sifatnya kualitatif? Coba baca sekilas.
Nggak ada. 420. Are you wake up? Transaksi apa? Transaksi apa yang mau diisi pertama kali? Apa tuh? Tanggal berapa? Untuk tanggal berapa? Tanggal 2 bulan Maret. Ini. Gitu. Ada lagi yang lain? Mendapat yang lain? Ya kalau kamu ngerjain kayak gitu ya nggak bakal kelar. Dalam waktu yang on time. Ada lagi yang mau mencoba? Coba kita lihat yang udah hadir di sini siapa nih? Dimas, mungkin ada ide ngisi yang mana dulu? Willy, Nurul, Nufus, Mika, Kevin. Zia mau ide ngisi apa dulu yang pertama mau diisi? Izin mencoba menjawab, Cap. Apa tuh? Yang diisi dulu tuh yang data tambahan. Pinter kamu. Apa tuh isinya? Yang pertama kamu pilih? Entitas memiliki kompensasi bulan lalu. Pinter. Kita isi yuk. Formulir AB. Kompensasi bulan lalu kan? Ya, Cap. Berapa, Nduk? 16.540.000. 140.000. Udah nih datanya berhenti kan? Nggak nambah-nambah lagi. Terus apa lagi? Ada nggak Gunggung? Coba baca soalnya. Formulir AB. Gunggung ada nggak? Jual eceran. Coba dicari. Nggak ada. Oke. Kita lihat lagi. Oke, nggak ada. Berarti masuk ke bangun sendiri. Entitas melakukan pembangunan perluasan gudang, penyimpanan spare part 4.000 meter. Yang rincian bulan pembelian lahan 7 miliar. BPHTB 350. Biaya pengurusan IMB 70, ongkos tukang 120, mandor 200, bahan bangunan 800 dari non PKP. Berapa jadinya bangun sendiri yang jadi DPP-nya? Yuk. Berapa? Rp308 juta ya, Cap, kalau nggak salah. Rinciannya? Yang tidak dimasukin pembelian tanah doang, Cap. Terus dikali 20%. BPHTB jadi kamu kenain pajak lagi itu? Iya, Cap. Salah ya, Cap. Waduh, kasihan banget. Emang adanya BPHTB bisa ada hubungannya dengan pondasi? Baik, Cap. Nah, jadi mandor berapa? Mandor berapa rupiah? Ongkos tukangnya 120 juta, mandornya 120, 200. 200, terus? Bahan bangunannya 800 juta. 800 juta total 1120 ya? 1120? Iya, Cap. 1120 kali 20%. Berapa? 22.400.000.
Dari 224 juta. Iya, 224 juta. 224. 24 juta. 20%-nya nih ya. Nah, oke, berarti ini PPN-nya 22.400. Oke, sip. Terus saya udah. Baru kita masuk ke transaksi-transaksi yang sifatnya rumit. Nah, kalau udah diisi tandain. Clear. Clear. Nah, ini bisa nggak kamu hitung ini? Membeli 10 genset senilai 1,320 tahun 2018. Mulai digunakan sejak Januari. Pada pada tahun 2018 dikreditkan sebesar 30. Berdasarkan laporan manajemen, biaya operasional diketahui selama 2018 persentase penggunaan tujuan produktif triwulan 1 sampai dengan 4, 85, 80, 85, 90. Bisa kamu ngitungnya, jadi ada masuk ke AB nanti di sini. Penghitungan kembali pajak masukan sini. Oke, bisa coba dihitung. Beli sebulan 1,320. Penyusutan Januari mulai, jadi dia beli. Ini tahunnya salah kali ini, harusnya 2019 ya. Oh, ya. Tahu-tahu saya. Karena paling lambat harus diubah pada Maret 2019. Nah, di bulan sama 2018 itu 2, 3, 4, 85, 80, 85, 90. Nah, ya, kalau dikreditkan semuanya dia bisa, berarti kan nilainya 132. Cap, izin bertanya, kalau unsur PPN-nya dikeluarkan nggak kalau perhitungan kembali seperti ini? Perhitungan kembali ya dikeluarin. Oh. Dikeluarin dulu. Sorry, dikeluarin. Berarti berapa nih harga barangnya nih? 1.200.000, 1.200.000. 1.200.000, berarti harusnya kalau normal 120 juta ya, dikreditkan ya. Iya, Cap. Oke. Nah, 85%, 80, 85, 90 ini masing-masing ada selisihnya nggak dengan 30 juta? Intinya begitu. Kalau harusnya kan ini 100, 100, 100 semua kan. Jadi tinggal selisihnya aja. Selisih dari 30 juta per kali 85, 80, 85, 90. Nah, pasti ada yang dikeluarkan. Artinya mengurangi pajak masukan yang seharusnya bisa dikreditkan. Bisa dihitung, ada yang mau mencoba? Silahkan. Kalau normal kan harusnya 30-30 nih. Kalau 100% untuk kegiatan yang dapat dikreditkan atau produktif. Nah, tinggal selisihnya saja. Berapa? Totalnya jadinya. Nanti total selisih ini mengurangi 30 juta masuk ke dalam formulir AB di sini. Nah, supaya nggak bingung, maka kita bentuk ini dalam kurung. Ada yang udah mencobanya? Berapa nilainya? Kan punya Excel kan kamu di laptopmu, silahkan diisi. Izin menjawab, Cap.
yang sudah dikreditkan itu 30 juta Cap. Sementara yang harusnya dikreditkan 25.500.000. Jadi ada selisih yang harusnya tidak dapat dikreditkan sebesar 500.000. 500. 4.500.000 Cap. 4.500.000. Oke, berarti kita pindahin ke sini. Nah, berapa totalnya nih? Kita hitung 40 7 12. 12 ya. 12.040 ya. Seperti itu. Oke, selesai kan? Kita kasih tanda. Nah, berikutnya kita masuk ke hal-hal yang paling gampang dulu cara nyarinya. Kamu cari ini, impor 450 berupa baja ringan anti karat. Pasti masuknya ke B1. Steel Avenger USA. PIB 212. Tanggal 4. DPP 450. Nggak muat nanti angkanya ya, kita tulis aja ini. Oke, clear. Membayar tiket pesawat dari PT Garuda Indonesia NBP sekian-sekian yang digunakan Direktur Pemasaran dalam perjalanan dinas senilai 7.800 tidak termasuk PPN. Ini berarti lokal. Kita cari dulu yang impor. Nggak ada lagi ya. Oh ini. Maret. Rp330 PKP TB fit number British SSP 7878. Ya harus bayar sendiri kan, soalnya beritanya begitu. Kalau yang AC bisa nomor NTTPN-nya. Ya. Kita cari yang gampang dulu lagi. Halo, ada yang mau ditanyakan? Silahkan sambil jalan. Membayar tagihan dari PT Ayo Jalan, NBP sekian, Biro Pariwisata atas penggunaan jasa dalam rangka outbound Direksi Karyawan dan Capacity Building 125 tidak termasuk PPN. Bisa dikreditkan nggak nih teman-teman? Bisa nggak? Nggak bisa. PT Ayo Jalan. NPP-nya diisi ya, jangan lupa nanti NPP-nya juga kamu isi. Nah, kode serinya jangan lupa pasti 101 dia dan seterusnya diisi. Tanggal 5.
BPP-nya 125 kali 10%, 12,5. Satu persennya 100. Oke, PPNBM enggak. Pemerintah digantikan, tidak ditanyakan. Oke, selesai. Lagi yang bisa tidak dikreditkan. Nih. Oli kendaraan dinas direksi 3 juta belum masuk PPN, PT Oli Mobil. Oli Mobil nanti diisi lagi, dilengkapi tanggalnya 10. 3 Maret nih ya, salah nih, bukan April. 3 juta. $300. PNBM tidak ada. Membayar tunai tagihan jasa pemasangan film, membeli kaca mobil untuk dibebaskan. Nah ini kaca mobil sebagai bagian dari unit yang penyerahan mendapat pembebasan PT Kaca Mobil. Mobil tanggal 12. $50 juta. $5 juta. Clear. Memang kiriman kawat baja dan seterusnya, berarti kita udah cek. Semuanya yang bisa dikreditkan nih, masuk ke B2. Nah ini dijumlahin dulu nih, berapa totalnya nih B3. Berapa totalnya? 178 juta. 178 juta bulat ya? Ya, Kak. Oke. DPP 1. Masa sih segede itu, Mas? 65.500.000, Kak. Berapa? 65.500.000. 65.500.000. 6,5. Oke, sip. Nah, ini 12 juta ya, bukan 125. Oke, lanjut lagi ke B2. Ada yang mau bertanya sampai sini? Garuda Indonesia. NPP diisi sendiri. Kode faktur udah pasti 01, nanti diisi sendiri ya. Tanggalnya 5. DPP 78. $780. Clear. Nah, supaya nggak membedain antara B3 sama B2, kasih tanda sendiri biar nggak bingung. Nah, gini loh. Serah kamu sih, kamu mau apa sih. Mungkin tulis B3,
ini B1 atau B2. Nah, silahkan ya, biar kamu nggak keliru. Kalau saya nulis gini, artinya bisa dikreditkan yang bundar. Nah, yang segitiga, ini harusnya nggak bundar ya. Nama ini, mana tadi, manfaatan nih. Mungkin bundar kasih ekor lah. Nah, berarti bundarnya B1. Kemudian lanjut lagi membeli plat baja dan seterusnya. B2 120 juta. Krakatau Steel tanggal 7. $120 juta. 12. Kemudian menerima kiriman ban dari PT Gojir. Itu bisa juga B2. 9 PT Gojir 804. Depan 04. Berikutnya membayar tagihan tunai pemasangan film Vikul. Berapa nih DPP-nya jadinya? Vikul. $12. 75,8. Kalau DPP-nya jadi berapa nih? Kalau dikeluarkan dari 110-nya itu termasuk. Berapa DPP-nya? Ada yang bisa jawab? Rp 16,6 kan? 16,6, kecil banget. DPP-nya yang ditanya. Itu tidak termasuk PPN, Cap. Oh, tidak langsung PPN. Sorry, salah baca ya. 75,8. Clear. Menerima kiriman pesanan baja, awat baja, tidak termasuk PPN juga. 15, awat baja 72. Awat baja. Oke, nah kita total berapa nih? DPP-nya dan PPN-nya. DPP-nya 1.079.600.000 Cap. 1.079.600. 107 960. Oke. Nah, kita udah dapat B3-nya dan B2-nya. Nah, B1 juga demikian.
Udah nggak ada lagi. 700 ya, nih. 750, ini 75. Nah, kita pindahin deh ke AB. Impornya berapa totalnya tadi? 750 juta ya? Ya, Cap. Oke. PN 75. PNBN nggak ada. Kemudian dari B2 lokal berapa tadi? Dalam negeri 1 miliar 076 ya? 079.600. 079.600. 107.960. Yang tidak dapat dikreditkan berapa? Termasuk impor B3. 65.500.000. 65.500.000. Oke. Satu, 10, 6 tambah 7, 13 tambah 9, 23. Iya benar ya. 9. Benar nggak? 1990 100. Benar? Oke. Nah, udah gitu baru kita masuk ke A2. Maaf, Cap. Berapa? Tadi salah yang bagian jumlah perolehannya itu. Oh, berapa? Yang benar 1.895.100.000. 1 miliar 895 juta 100.000, Cap. 100.000. 185 9.510. Sip. Kita baru masuk ke A2 di situ. Nah, supaya nggak lamaan, satu persatu ada yang mau jawab nggak? Coba mengirimkan 10 buah sedan pesanan PT Kirana. Mengirimkan tagihan melalui konter tersedia menjual cash. Berarti ini Gunggung nih. Nah, kasih tanda. Misalnya kalau Gunggung bentuknya segitiga kebalik. 33 termasuk PPN. 30 juta. Berarti. Oke, selesai. Kita cari dulu yang gampang, ekspor. PEB 12 Bakersfield motor Australia. BS Australia. PEB
7989 tanggal 12. Oke, DPP berapa? 603.500 US dollar dikali 14.500 berapa teman-teman? 8.750.750.000. 8.750.000. Ini. Ya. BKP yang diekspor kan BKP. Oke, cari lagi yang ada dolar-dolarnya. Mungkin ada dia. Nah, nih ya kan. Ekspor, tandain. Ekspor lagi nanti ada. Canadian Motor Kanada. Yan. Invoice 22.900. Berapa total DPP-nya? 530 juta, Kak. 530 juta. Oke. Mengekspor ke Hong Kong. PEB 9037. Oke, kemudian tanggal 23. Berapa totalnya? 7.378 juta. 7.378. Ya. 38 juta. Nah, nggak ada lagi yang ekspor, jumlahkan. Berapa, Nduk? Rp16.750.750 Langsung pindahin karena udah nggak bergerak lagi kan datanya. Ya. Ekspor berapa tadi? 16 berapa? 16 juta, 16 miliar. 88.750.000. 16 miliar. 750.000 ya. Sip, selesai. Nah, yang susah baru taruh di belakang. Gitu. Terus pajak masukan yang dapat dikreditkan berapa, teman-teman? Totalnya? Dikurangin ini aja, jadi B1, B2 tambahin. Nah, ini hasilnya. Berapa? $750 tambah 1079600. Berapa jumlahnya? Ini nih.
2 ini masukin ke sini. 1 miliar 1 miliar 8 829 juta 600 ya. 600. Oke, sip. Pindahin dulu supaya nggak rumit. Ekspor 16 658 750. 750 ya. Oke. Kemudian pajak masukan yang dapat diperhitungkan dari angka 5 ini adalah 1829 600 tambah 12040. Kali 10% pajak masukannya. Gimana? Pajak masukannya Oh, nih pajak masukan nih ya, harusnya nggak sebanyak ini ya. Harusnya ini salah nih, ini harusnya jumlah ini nih. Jadi harusnya 182 juta ya. 82 juta 960. Ini totalnya berapa? Tambah 12040. Ini harusnya PPN-nya nih, bukan DPP-nya nih. Berapa di angka 5 ini? 195 juta. 95 juta bulat. Iya. Iya, Cap. Oke. $195 juta. Oke, sip. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan seperti itu. Pajak muka store yang sama nggak ada. Kemudian lebih bayar nanti kita lihat ke sini dulu. Nah, baru kita ngomongin yang ruwet-ruwet tadi ya. Sebenarnya sih nggak ruwet karena udah kita bedah satu-satu. Oke, kita lihat satu persatu. Menjual blok mesin pada PT Pak Andika milik bengkel yang belum ber-NPWP ini juga nambah nih gunggung nih. Ya, lupa kita masukin tadi ya. Harusnya segitiga ini juga. Rp44 juta termasuk PPN berarti 40 juta. Ini 40 juta. Tambah 30, 70. 7 juta. Sip. Nah, kita masuk ke sini sekarang. Bayangkan mobil 10 buah sedan pesanan harga per unit 562.500. Mengirim 10 buah dengan harga unit sekian berarti harga tersebut telah terkandung PPN. Nah, maka kita keluarin dulu PPN dan PPNBM-nya berapa harganya. Haji tanpa pajak. Berapa harga jualnya tanpa pajak? 375 juta ya, Cap. 375 juta. Kali 10 PT Kirana. Masuk ke A2. PT Kirana. Nanti isi sendiri NBP-nya, kodenya 010.
Tanggalnya 2 375 ya, benar ya. 375 berarti 3 miliar ya. 750 juta. PPN 375. PPNBM-nya berapa, teman-teman? Totalnya 1,5. 1,5 Iya, Cap. bulat. Oke. Ya. Oke, kemudian nggak ada, masuk lagi, berarti ini clear. Masuk A2. Kita kasih tanda, misalnya A2 gini. Mengirim tagihan ke Bendahara Pemkot Bandung. 4 buah sedan nilai per unit 62520 sudah termasuk terkandung PPN. Apakah sama harganya dengan ini 375? Berarti yang harus diingat adalah kodenya 0 berapa? 2. 02. 02. Oke. Hitung sendiri, masukin. Ya. Tahu kan caranya, seperti yang tadi, masukin PPN, PPNBM-nya. Kemudian mengirim 2 buah sedan pesanan PT Aneka Tambang. 2 buah sedan, keluarkan lagi seperti biasa. Kodenya berapa nih? 03. 03, pintar. Memberi sumbangan berupa 1 buah mobil pustaka keliling pada yayasan dengan NPWP ini, harga unit bila dijual komersial termasuk margin adalah 20%. Termasuk juga di dalamnya PPN dan PPNBM. Maka PPN dan PPNBM kamu keluarkan lagi marginnya. Kodenya berapa? 04. 04, pinter. Menjual melalui konter udah tadi, berdikari umum. Oh, tambah lagi ya, ini berarti gunggung. 70 juta berarti ditambah 60. Tambah 60 berarti 130. Berarti PPN-nya 13 juta. Untuk yang gunggung, diingat-ingat lagi. Menyerahkan 5 buah station wagon kepada PT Berikat Ciami. PKP pengusaha pemilik dan perusahaan villa di Kek Tanjung Lesung. Harga per unit transfer PPN. Keluarkan PPN dan PPNBM-nya kali 5. Kodenya berapa? 07, Cap. 07, pintar. Menjual secara tunai 3 buah minibus pada perwakilan UNICEF. Harga sudah termasuk PPN dan PPNBM 3 buah minibus 380. Keluarkan PPN dan PPNBM-nya kali 3. Berapa ini? Kodenya 08 ya, Cap. 08, pintar, yang dibebaskan. Menjual mesin oven dengan harga beli 5280 termasuk PPN dengan masa manfaat 8 tahun. Jadi 5280 itu dikeluarkan PPN-nya. Kemudian dibagi 8. Nah, maka dibagi 8 itu tinggal sisa manfaatnya itu tinggal 1 tahun. Nah, dari yang nilai sisa manfaat tadi dikali 120%. Itulah DPP-nya. Kodenya berapa? 09, Cap. 09. Selesai udah. Hitung deh sambil saya absen ya.
Abednego ada. Hadir, Cap. Terus Adelia Saferi. Hadir Cap. Terus Adinda. Hadir Cap. Adinda ini yang bolak-balik jawab ya. Bareng-bareng kok Cap. Oke, humble banget deh kamu. Aisyah, Hadir Cap. Anissa, Hadir Cap. Ayu Novita, Hadir Cap. Dimas. Dimas. Kamu ada nggak Dimas? Dina, Hadir Cap. Elisa, Hadir Cap. Elizabeth, Hadir Cap. Eva, Hadir Cap. Fauzia, Hadir Cap. Evita, Hadir Cap. Vicky, Hadir, Cap. Fik Ilhami, Hadir, Cap. Gede Naswar, Hadir, Cap. Gede Wisnu, Hadir, Cap. Hafiz, Hadir, Cap. Hanif, Hadir, Cap. Putu, Hadir, Cap. Ilham, Hadir, Cap. Imer, Hadir, Cap. Kevin, Hadir, Cap. Kesia, Hadir Cap. Lutfia, Hadir Cap. Mika, Hadir Cap. Grisvian, Rifki, Hadir, Cap. Robert, Hadir, Cap. Nufus, Hadir, Cap. Nurul, Hadir Cap. Pratiwi, Hadir Cap. Safira, Hadir Cap. Safa, Hadir Cap. Siti, Hadir Cap. Talita. Hadir Cap. Kenapa tuh? Tatia, Hadir, Cap. Willy, Hadir Cap. Yasmin, Hadir Cap. Dimas, nggak ada kabar Dimas. Dimas di laptopnya error Cap. Sudah nulis Oh, di chat. kasihan banget. Iya. Sedih. Hari gini loh. Dah, kok hilang lagi sih? Kacau nih, kak error gini nih. Oke, sambil dikerjain, kamu apalagi Ilham nih kan pakai Excel. Berapa Ilham? Saya pakai kertas biasa Cap. Kamu Aduh. tadi katanya mau pakai Excel. Ya, nanyain yang teman-teman itu Cap saya. Oh, oke. Cap izin bertanya. Ya, boleh. Kan kalau PM yang boleh dikreditkan itu yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Kalau tadi kasusnya kayak PT Garuda atas tiket pesawat, itu kan untuk keperluan direktur. Itu Dinas. Oh, jadi selama untuk direktur kalau ada keperluan dinas, itu tetap boleh. Oh, jadi nggak melihat dia direktur pemasaran kah, direktur apa selama ada nota dinasnya berarti itu. Iya, boleh. Kecuali yang outbound itu nggak boleh. Kan nggak perlu kan mau piknik karyawan, direksi atau apapun, nggak ngaruh kan dengan kinerja kan. Gitu.
Dan mungkin ada tiketnya, ada hotelnya. Kalau perjalanan dinas gimana dia mau pergi ke suatu tempat mau memasarkan barang? Caranya seperti itu. Oke, bisa ya di ini pahami ya. Oke, izin bertanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Kat. Untuk apakah boleh diulangi, Kat, mengenai data tambahan nomor 2 tadi, penghitungannya gimana ya, Kat? Soalnya tadi agak putus-putus, Kat. Data tambahan. Ini, yang mana yang mau ditanyakan? Iya, yang nomor 2 itu, Kat, penghitungannya itu bagaimana? Entitas memiliki kompensasi bulan lalu. Itu penghitungannya yang mau ditanyakan. Iya, iya. Nah, udah tinggal dicantolkan aja ke AB. Yang nomor 2, Kat. Yang nomor 2 memiliki 10 buah genset, totalnya 1320 termasuk PPN. Dikeluarkan PPN-nya berapa nih, Ilham? berarti 120 juta. 120 juta. PPN-nya doang kan? Itu PPN-nya doang kan? Iya. Nah, kalau normal bisa dikreditkan nggak 120 jutanya itu? Kalau normal bisa, Kat. Nah, karena itu genset bisa dipakai untuk operasional, bisa juga dipakai non operasional. Misalnya aja untuk lapangan badminton, main tenis, main pingpong, studio band yang kita nggak tahu lah, yang nggak ada hubungan dengan itu. Maka baru diketahui di akhir tahun, konsepnya di Desember. Di sini. Nyata rata-rata selama 4 bulan 85, 80, 85, 90. Nah, sekarang Ilham nyoba nih 85, 80, 85, 90 ini rata-ratanya jadi berapa? Jadi 85%, Kat. 85% dikali 120. Hasilnya sama nggak? Dengan 85 kali 30, 80 kali 30, sama nggak? Hasilnya 102 juta 85%-nya. Harusnya sih sama. Jadi 120 ini kan harusnya kalau normal semuanya. Nah, ternyata persentase pemakaian itulah yang membuat tidak bisa 120 juta. Nah, ini baru diketahui setelah Desember. Nah, tapi saat dia beli, dia udah mengkreditkan 30. Apakah 30-nya ini, ya kan, sudah sesuai dengan kondisi yang ada? Bisa dipahami nggak? Kan 120-nya ini harusnya bisa dikreditkan 10 buah itu. Tapi nggak bisa karena kondisinya seperti ini. Nah, tapi dia udah mengkreditkan di awal Januari saat beli 30 juta. Nah, 30 juta ini akan dikurangi atau ditambahkan nanti baru ketahuan di Maret dengan cara penghitungan Desember sampai Januari ke belakang. Nah, selisihnya berapa, Ilham? Coba ada yang jelasin deh penghitungannya. Ada yang mau mencoba jelasin? Silahkan, mungkin ada yang mau presentasi di sini juga silahkan, biar mungkin ada cara-cara yang lebih gampang dibanding yang saya ajarin. Gak apa-apa kok, salah juga gak apa-apa, namanya juga belajar. Izin mencoba menjelaskan, Cap. Oke, silahkan mau presentasikan di Excel atau apa, silahkan. Biar teman-teman lihat. Oh iya, benar. Sip.
Sebenarnya nilainya yang ini 4.500.000 itu kan tadi harganya itu 100, nilai dari barangnya itu 120 juta. Nah, kalau saya lihat di PMK itu 30 juta itu dari 120 juta dibagi 4 terlebih dahulu. Nah, itu adalah penyusutan tiap tahunnya, yaitu 120 juta di 120 juta itu dibagi dengan 4 tahun. Nah, itu kan nanti ketemu 30 juta. Nah, itu 30 juta dibebankan terlebih dahulu semuanya atau dikreditkan semuanya di tahun pertama karena kita belum tahu kira-kira barang tersebut akan terpakainya berapa persen untuk penyerahan yang terutang PPN. Nah, lalu pada tahun kedua kan diketahui di tahun kedua kita baru tahu besarnya itu hanya 85%, 80%, dan 85% dan 90%. Nah, ini kita jumlah semua, hasilnya dijumlah, lalu dibagi 4 kan hasilnya 85%. Nah, 85% itu dikalikan dengan 30 juta yang telah dibebankan pada tahun 2018. Nah, itu hasilnya kalau 30 juta hanya 25.500.000. Harusnya ini yang dikreditkan itu hanya segitu. Nah, karena si perusahaan itu telah mengkreditkan 30 juta, akhirnya di formulir sini itu adalah penghitungannya 0,85 kali 30 juta kurangi 30 juta, atau yang seharusnya dikreditkan dikurangi dengan yang telah dikreditkan. Karena ada kelebihan pengkreditan, maka di sini hasilnya negatif 4.500.000. Gitu penjelasan saya, Kak. Bener, bagus tuh. Cukup jelas nggak Ilham ngejelasin temen? Cukup jelas, Kat. Terima kasih banyak, Cacam, Kat. Mantap. Siapa namamu, Nak, yang jelasin? Anissa Syam. Oke, nomor absen berapa nih kamu? 5. 5. Minggu depan kamu yang ngajar ya, keren nih. Cocok jadi asdos nih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Udah jawab, udah tahu akhirnya jumlahnya berapa di A2-nya? Oke, kita isi PPN yang harus dipungut sendiri berapa nilainya akhirnya dengan kode 01, 04, 06, 09. Udah ada yang bisa ngisi? Berapa? 5 miliar 50 nggak? Bener nggak? miliar 50 ya kan? Bisa udah ketahuan dari sini nih. Jumlahnya ini kan. Nih. 01 04 09 01 04 09 06. Nggak ada karena nggak jual tembakau ya kan, 06 kan tembakau. Penyerahan yang PPN dipungut oleh pemungut, bendahara dan BUMN 03 02. Berapa? 2 miliar ya kalau nggak salah ya. Kemudian penyerahan yang PPN dan PPNBM tidak dipungut 07. Mas Station Wagon harga 1 unit sekian. 1
1875 ya. Kemudian penyerahan dibebaskan. Cuman 1 nih. Kali 3. 18. Oke. Tujuh 60 kalau nggak salah nih. Hitungan saya ya, nanti kamu cek sendiri. Nggak mau nih dia nih. 760. Oke, udah gitu. Nah, kita pindahin sekarang 1, 2, 3, 4 ke depan. Termasuk yang digunggung. Oke, yang harus dipungut sendiri. Ini 760. Satu, 875. Pemungut 2, 3, 10. Nah, 5050. Kita lihat lagi. Pak, saya sharing malah udah capek-capek ngitung. Nah, ini ya. $50.50 ini udah termasuk yang digunggung. Maka faktur pajak yang tidak digunggung tinggal 5050 ini dikurangi 70. Berarti berapa tuh? 4. 50, 70, 8 ya. Belakangnya 8. 9, 49, 80 ya. Nggak salah. 5050 kurangin 70. Ini 5050. Oke, jumlahin deh sekarang totalnya berapa nih? 16 tambah 8 tambah sekian dan seterusnya. Itu hitungan-hitungan biasa kan. Ini juga hitungan biasa nih, tinggal diisi sendiri. Nah, tinggal pajak keluaran yang harus dipungut sendiri ini adalah jangan sampai keliru. Romawi 1 huruf A angka 2. Oke. 2, 3, 1. Dari ini pemungut nih. Yang atasnya nih. 505 juta. Benar nggak? Nanti cek sendiri ya. Kurang bayar berapa nih jadinya? 310 ya? Kurang bayar pada SPT pembetulan tidak ada, kurang bayar karena pembetulan nggak ada. Dilunasi akhir bulan berikutnya setelah Maret, 31 April ya. 31 atau 30 tuh. Kemudian ini kalau lebih bayar, NTPPN-nya diisi aja 16 angka. Kosong juga nggak apa-apa. Gagal produksi nggak kita ujikan, nanti kalau coba masuk D4 aja. Nah, barang mewah nih jangan lupa adalah jumlah dari angka 1.
yang ada di A2. Nah, sini jumlahin kan kamu tadi. Ini apa nih? Daftar pajak keluaran. Nah, kalau ada PPNBM-nya, jumlahin di sini. Pindahin ke atas. 1. Sini, angka 1. Dari angka 1 yang ada di sini. Nih. Kan dia jualan mobil kan. Nah, pindahin ke sini. Pungut sendiri, ini tidak ada. Kurang bayar berapa. Kemudian dilunasi ya sama akhir bulan berikutnya 2019. Formulir AB ada, A2 ada, B1 ada, SPPPN, satu lembar ceritanya. Udah ada yang bisa ngisi berapa jumlahnya PPNBM-nya? Atau saya ada yang keliru ngisi? Kira-kira ada di mana kesulitannya nih kamu? Gak ada kan? Kesulitannya itu ketika mindahin ke sini, ke AB nih. Nah, mecah-mecahinnya aja. Dengan syarat A2-nya kamu beres, sudah selesai. Dahsyat. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya, teman-teman. Izin bertanya, Cap. Untuk yang pajak Mas tadi di mana ya, yang penyerahan dalam negeri dengan faktor pajak yang digunggung itu yang masuk tuh transaksi seperti apa aja ya, Cap? Soalnya masih ragu gitu, Cap. Gitu. Ya, Cap. Ada bunyi-bunyi non PKP ini. Artinya dia tidak akan mengkreditkan. Itu. Dan langsung dijual eceran. Terus kemudian menjual melalui counter. UMKM pula belum memiliki NPWP. Boro-boro PKP, NPWP aja enggak. Ciri-cirinya begitu. Menjual blok mesin pada Pak Andika, pemilik bengkel, belum ber-NPWP. Kan kadang kalau kamu mau ngelaporin di A2, maka harus ada NPWP-nya kan? Ada kode seri faktur. Nah ini gimana mau ngisi kode seri faktur, NPWP aja nggak ada. Dan dia nggak berniat mengkreditkan orang-orang ini. Karena dia eceran. End user. Harusnya begitu. Oke, cukup jelas? Baik, terima kasih, Cap. Sip. Jos. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Silahkan. Jangan takut-takut. Minggu depan kita udah masuk ke cara ngisi PPN yang berfasilitas. PPN barang strategis ya. Kasusnya udah beraneka ragam ya. Tapi tidak bisa dijadikan satu dalam satu SPT. Jadi kita pura-pura simulasi pembeli dan penjual dalam kondisi yang berbeda posisinya. Kalau dibahas satu persatu ya nggak habis ya, karena misalnya
perusahaan pesawat terbang, beli pesawat terbang, nah kan pabriknya itu beda tuh. Dua-dua SPT itu kalau kita mau kerjain pabrikan dengan maskapai penerbangan yang nggak habis-habis. Nah, maka kita pakai simulasi saja. Nanti tinggal kita bayangkan kalau masukin di SPT ada di mana, sambil buka SPT kosong. Kalau yang lainnya kan kalian udah bisa ngisi sendiri tuh. Tinggal kejelian kalian saja membaca soal. Saya aja tadi kan banyak yang salah tuh kalau nggak dibantu teman-teman yang hebat-hebat ini. Oke, gimana? Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Nah, 15 menit di awal tuh kirain sama saya kalian sempat baca tuh soal, maksud saya gitu loh. Sehingga pada saat saya masuk ke 745 tuh udah tinggal running ya. Ya mungkin minggu depan begitu ya, mohon di 15 menit awal tuh kalian baca soalnya dulu sambil ngebayangin pasal-pasalnya atau hitung-hitungannya. Sehingga pada saat kita running bareng tidak terlalu kesulitan gitu. Bisa bareng, larinya bareng. Oke, silahkan kalau ada yang mau tanya. Cap, izin bertanya untuk bagian SPT induk yang kelengkapan SPT, bagian centang SSP PPN, ini itu kan nanti secara ujian kita nggak melampirkan fisiknya. Namun, apakah kamu isi kita aja perlu? pura-puranya. Nah, misalnya ini ada soal bangun sendiri nggak tadi? Ada, Cap. Ada kan, nah bangun sendiri kan kode mapnya beda, kurang bayar untuk lokal, PPN lokal beda nih kan? Bener nggak? Iya, berarti nanti disesuaikan Berarti ini sama dua. kayak. Terus kalau dia ada impor di sini, nih manfaatan kan? Nah ini B1 dong. Ah nih BKPTB udah dua jenis SSP yang berbeda lagi tuh. Berarti jadi tambah lagi 4. Nah ini kejelian kita nih ya, karena kode MAP sama KDS, kode jenis setoran dan berbeda-beda kan, bagi-bagi beda-beda. Gimana Dinda, cukup jelas nggak? Siap, jelas. Berarti nanti kita harus analisis sesuai KAP sama KJS-nya ya? Betul, kalau SSP PNBM kebetulan 1. Nggak ada jasa mewahan, nggak ada. BKPTB mewah nggak ada. Siap. Terima kasih. Mantap. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Cap, izin bertanya, Cap. Untuk yang transaksi penyerahan tanggal 18 itu untuk station wagon ke CAC itu boleh dikreditin nggak, Cap? Soalnya kan seingat saya yang bisa dikreditin itu yang berhubungan dengan barang modal, bahan baku, sama yang berhubungan dengan kegiatan gitu, Cap. Nomor? Tanggal 18. Tanggal 18. Ini, menyerahkan 5 buah station wagon kepada PT Berikat Ciami. Itu masuknya kode fakturnya juga 07 atau 01 ya, Cap? 07 atau 01. Kan yang nyerahin PT Motor Jos. Iya. Ke kawasan Berikat. Bener ya? Terus? Setahu saya yang dapat fasilitas itu yang merupakan barang modal, bahan baku, atau barang yang berhubungan dengan kegiatan gitu, Cap. Ini kan station wagon untuk pengusaha, pemilik, dan perseroan villa. Kira-kira station wagon cocok nggak buat pariwisata? Atau harus truk yang jalan di dalam pulau itu? Nah gitu loh. Iya kan? Enak nggak ngantar turis pakai truk dibanding pakai kayak Alphard gitu?
Jadi barang modal kan buat si berikat Ciami, bener nggak? Iya, Cap. Nah, duit yang tidak bisa dikreditkan yang mana maksud kamu nih? Untuk si salah Cap, maksudnya yang dapat fasilitas Cap. Yang dapat fasilitas kan PT Kram Berikat Ciami. Iya. Nah, terus nggak bisa dikreditkan oleh dia gitu. Kalau di UPPA sih gitu Cap. PPN. Session wagon yang dibeli oleh PT Berikat Ciami. Oh, nih jadinya yang kita omongin SPT-nya Berikat Ciami gimana ngisinya nih? Pertanyaanmu gitu ya? Iya, keduanya sih Cap, sama nomor fakturnya juga. Oke. Kalau yang jelas PT Berikat Ciami, Kek Tanjung Lesung, dia apalagi pariwisata pula. Maka session wagon itu pastinya lah digunakan untuk ngantar turis, jemput turis. Karena dia mendapat fasilitas itu, maka siapapun atau PKP yang berurusan dengan dia, ketika dia membeli, maka PKP vendor menjual, kodenya 07. Sampai di sini clear? Paham nggak? Paham Cap? Konsep ini, Bro. Ya. Oke. PT Berikat Ciami, SPPN-nya kayak gimana gitu kan? Pertanyaan kamu berikutnya gitu ya. Iya. Kalau tadi dari PT jelas 07, PT Berikat Ciami gimana? Itu yang pertanyaan kamu ya. Iya Cap. Nah itu dia. Masuknya di B3. Masuknya di B3. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ketika dia terima dari PT Jos, Motor Jos, satu lagi B3. Sini. PT Jos, NPP 070, tanggal, nilai, PPNBM ya kan diisi sendiri. Kenapa kok masuk ke sini? Karena dia mendapat fasilitas. Nggak ada PPN yang dia bayar, apa yang mau dikreditin? Beda dengan PT Jos beli Ayo Jalan nih, emang ada PPN yang harus dia bayar. 1.025.000, oli mobilnya direksi, kaca mobil yang untuk penyerahan dibebaskan. Ya, dia kena nih PPN dari vendor-vendornya, cuman nggak bisa dikreditkan. Nah, kalau dalam posisi PT Berikat Ciami, dia dari awal nggak kena PPN, apa yang mau dikreditkan, maka ditaruh di sini. Cukup jelas. Jelas Cap. Emang repotnya gini kalau PJJ nih ya, nggak bisa kelihatan apa ya, intensinya saya itu nggak kelihatan memang. Kalau di kelas itu kan kelihatan ya, suasana kebatinan yang mau saya ceritakan ke kamu ketika menjelaskan peristiwa-peristiwa ini kelihatan memang. Ya udah, kita usahakan yang terbaik ya. Usaha juga mau di Zoom juga ya tetap aja berbatas layar ya. Oke. Kalau udah cukup ya udah, nanti saya bikin video di KLC, silahkan, mudah-mudahan kalau sempat dilihat, di like, kasih bintang 5 atau 4. Itu tentang bahas tentang insya Allah pajak masukan yang nggak bisa dikreditkan gitu loh. Seperti apa dan kayak apa gitu. Nah cuman saya butuh waktu dulu nih sampai seberapa jauh teman-teman bisa memahami, sehingga nggak langsung lari ke yang konsepnya lebih advance ya. Maka nggak mungkin lah kalau cuman sekedar dia belum PKP bisa dikreditkan apa enggak. Nah, itu kayaknya cek-cek banget ya. Maka harus lebih kepada transaksi-transaksi yang ada hubungan dengan proses bisnis di perusahaan yang memang kita latih, kita tanyakan nanti di UAS misalnya gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Silahkan dinyalakan videonya teman-teman.
Anissa Syam itu pacarmu orang Korea ya? Mirip orang Korea fotonya. Oke, terima kasih udah ikut di kuliah hari ini. Mudah-mudahan kamu tetap semangat, sehat selalu, dimanapun kamu berada. Dan minggu depan kita latihan lagi 11-11 ini. Harapan saya kamu makin lebih paham. Nah, apa yang sudah kamu kerjakan tadi, silahkan berdiskusi sama teman-temanmu, mungkin yang sudah bikin Excel, bikin apa, supaya rapi, tapi once more again ya, to be honest, dulu ketika kakak-kakakmu itu latihan di kelas pakai Excel, langsung kan ngisi sendiri itu ada kalau kamu mau cari, bikin juga bisa. Begitu ujian, kepala kepening banget karena misah-misahin 01, 03, 02 tuh rumit. Gak gampang ketika kita ujian. Nah, padahal ujiannya gak online dulu. Ya, waktunya juga panjang, 250 menit. Nah, besok cuma 90 menit, teman-teman. Bayang nggak? Ngedownload soal, terus gambarnya muter-muter gini, terus satu dinosaurus gini, bisa 20 menit sendiri. Nyirim lagi, itu udah keringat dingin, teman-teman. Makanya saya harap kamu banyak-banyakin aja dulu dokumen 11-11 ukuran F4 kosong. Latihan aja udah di situ, pakai pensil kayak pakai bolpen kayak whatever deh. Dan sisain ketika ujian nanti kamu nggak perlu lagi nyetak lagi, udah siap di dalam meja tempat studio kamu kuliah ujian besok. Itu aja ya. Jadi nanti saya bolak-balik, saya nggak akan bosan ngingetin. Karena kamu nanti LPPN itu di tengah-tengah loh jadwalnya, kan udah keluar ya jadwalnya ya, Ilham? Belum ada info nih kan. Tapi kalau misalkan sama kayak UTS berarti minggu kedua kan. Nah, saya udah ada dulu. Saya kira udah dibagi nggak kalian? Saya ke dosen udah dibagi, cuman saya mau bagi ngapain ya, pikir saya juga kamu udah punya di peng ya. Nah, itu di tengah. Nah, itu kondisi udah lelah ya. Mungkin bisa jadi udah lelah, udah terpapar dengan segala macam ujian-ujiannya, maka kamu harus tetap siapin itu ya. Hanya 90 menit dikurangin administrasi macam-macam ya. Bisa 20 menit sehingga kamu efektif. Belum baca soalnya aja udah 10 menit. Cuma 60 menit paling. Gitu. Nah, ini tolong diperhatiin bolak-balik. Nah, minggu depan kita latihan lagi. Mungkin itu aja dari saya. Tetap semangat ya. This is Katemto speaking. Thank you very much. And I hope you enjoy the flight. I hope you see more in forward. Seluruh awak kabin yang bertugas, makasih banget, mendoakan kamu tetap sehat selalu. Oke, nah silahkan dipimpin dengan penutupan doa oleh ketua kelas. Marilah sebelum mengakhiri pembelajaran, angka baiknya kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera, sehat selalu, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Santi Santi Om. See you next week. Terima kasih Kak.